Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan gharib badal. Badal adalah kata bahasa Arab yang artinya mengganti atau mengubah. Bacaan badal secara pengertian adalah mengganti huruf hijaiyah 1 dengan huruf hijaiyah lainnya karena sebab tertentu. Berikut adalah contoh bacaan badal. Pertama, badal sod dengan sin. Badal sod dengan sin maksudnya adalah mengganti bunyi dan huruf sod menjadi huruf sin. Badal sod dengan sin terdapat dalam ayat-ayat berikut ini. Pertama, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-245. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245 terdapat lafal wayabsutu. Bacaan wayabsutu pada huruf sodnya terdapat huruf sin kecil di atasnya. Maka wayabsutu dibaca dengan cara mengganti bunyi huruf sod ke bunyi huruf sin. Maka makhrajnya sod wayabsutu berubah menjadi wayabsutu. Yang sod bunyinya berganti dengan sin. Contoh yang kedua terdapat pada Al-Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat ke-69. Terdapat lafal yang berbunyi basqatan, dan di atas huruf sod ini terdapat tanda huruf sin kecil. Maka cara membacanya adalah makhraj dari huruf sod yang tadi dibaca bas dengan huruf sod, maka diganti dengan huruf sin menjadi basqatan. Perhatikan contoh dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Contoh pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 245 terdapat lafal wa yabsutu. Jika di sini terdapat huruf sin kecil, isyarat tanda huruf sin kecil yang terletak di atas lafal, maka bunyi huruf sod diganti dengan bunyi huruf sin, sehingga lafal yang tadinya berbunyi wayabsutu menjadi wayabsutu. Kita berpindah pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, bacaan badal, yaitu huruf sod diganti dengan bunyi huruf sin, terdapat pada Al-Quran surah Al-A'raf, yaitu surah yang ke-7 ayat ke-69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Bacaan gharib badal terdapat pada lafal basṭah. Anak-anak bisa lihat di sini terdapat huruf shad yang di atasnya terdapat isyarat huruf sin. Maka jika ada huruf sin yang terletak di atas lafal ini artinya lafal basṭah dibaca dengan basṭah, yakni mengganti makhraj shad dengan makhraj sin. Mari kita lanjutkan pada buku LKS Baca Tulis Al-Quran halaman 10. Sebab digantinya huruf shad dengan sin pada kedua lafal tersebut, yakni lafal ini makhrajnya shad diganti dengan sin, yang ini juga makhrajnya shad diganti dengan sin, adalah karena mengembalikan pada asal lafalnya, yaitu basata yabsutu. Penjelasan selanjutnya, badal shad dengan sin juga terdapat dalam surah At-Tur ayat ke-37. Dalam badal shad dengan sin ini, bunyi dan huruf shad boleh diganti dengan sin dan boleh tidak diganti. Contohnya ada di surah At-Tur, surah yang ke-52 dalam Al-Quran, ayat yang ke-37, terdapat lafal bacaan amhumul musaytirun. Anak-anak bisa lihat ini adalah huruf shadnya dan terdapat isyarat tanda huruf sin di bawahnya. Boleh diganti shad dengan sin sehingga berbunyi musaytirun, atau boleh tidak diganti bunyi shad dengan bunyi sin sehingga tetap menjadi musaytirun. Jelas perbedaannya ya nak? Jika huruf shad tidak diganti dengan huruf sin, maka lafal ini akan tetap berbunyi amhumul musaytirun, musaytirun, soy, musaytirun. Lihat ya, huruf shadnya tidak diganti dengan sin. Tetapi jika lafal ini diganti huruf shadnya dengan huruf sin, maka akan berbunyi amhumul musaytirun, musaytirun, say, musaytirun. Perhatikan contohnya dalam kitab suci Al-Quran. Perhatikan contoh pembacaan bacaan gharib, yaitu badal shad dengan sin pada surah At-Tur, surah yang ke-52 ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Itu jika dibaca tetap huruf shad. Sekarang saya akan mengganti bunyi shad dengan sin.
am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Jadi anak-anak, seperti yang pernah saya berikan penjelasan kepada kalian semua, bahwa bacaan gharib itu adalah bacaan yang tidak umum dan tidak banyak jumlahnya. Untuk bacaan gharib badal yang huruf shadnya diganti dengan bunyi huruf sin, itu terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-245 dan Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Sedangkan untuk bacaan gharib badal yang huruf shadnya bisa diganti dengan huruf sin atau tetap berbunyi dengan huruf shad, itu terdapat pada surah At-Tur ayat ke-37. Sebab huruf shad boleh diganti menjadi sin untuk mengembalikan pada asal lafalnya, yaitu saytara yusaytiru, dan boleh tetap dibaca dengan shad karena menyesuaikan sifat itbaq. Sifat itbaq itu menempelnya pangkal lidah ke langit-langit mulut atas dengan huruf sesudahnya, yaitu huruf ta yang mempunyai sifat isti'la. Sifat isti'la adalah mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut atas. Jadi itbaq itu menempel pangkal lidah ke langit-langit mulut atas, sedangkan isti'la adalah mengangkat pangkal lidah ke langit mulut atas. Selanjutnya, lafal yang berasal dari kata yang sama, tetapi dalam membacanya tetap dibaca dengan huruf shad. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah, surah yang ke-88 ayat 22. Terdapat lafal bimusaytirin, dan cara membacanya adalah tetap. Huruf shadnya tidak diganti dengan sin, tetapi tetap bimusaytirin. Berikut adalah contohnya dalam kitab suci Al-Quran. Berikut adalah Al-Quran surah Al-Ghasyiyah, surah yang ke-88, dan terdapat pada ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lasta 'alaihim bimusaytir. Jadi pada lafal Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat ke-22, huruf shadnya tetap dibunyikan shad, tidak diganti dengan huruf sin. Huruf shad tetap dibaca shad karena menyesuaikan sifat itbaq. Masih ingat ya, sifat itbaq tadi itu menempelnya pangkal lidah kita ke langit-langit mulut atas. Dengan huruf sesudahnya, yaitu ta yang mempunyai sifat isti'la. Sifat isti'la adalah mengangkatnya pangkal lidah kita ke langit-langit mulut atas. Jadi kesimpulannya nak, pada pertemuan hari ini secara daring di bacaan gharib tentang badal, yaitu huruf shad diganti dengan huruf sin, itu terdapat 3 keadaan. Keadaan pertama, bunyi huruf shad diganti dengan bunyi huruf sin, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-245 dan Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Dan setiap lafal yang diganti dengan huruf sin itu ditandai dengan isyarat sin kecil seperti ini. Lalu keadaan yang kedua adalah huruf shad boleh diganti dengan sin dan boleh juga tetap dibaca dengan shad. Dan ini terdapat pada Al-Quran surah At-Tur
ayat yang ke-37. Dan nanti pada lafalnya akan terdapat isyarat huruf sin kecil seperti ini. Dan keadaan yang ketiga adalah huruf sodnya tidak diganti dengan bacaan huruf sin. Dan itu terdapat pada Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-22. Semoga bermanfaat.